Malam teman-teman, semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Saya bilang selamat malam karena kebetulan saya buatnya malam nih. Di video saya kali ini saya akan coba menggabungkan atau menghubungkan antara ilmu Feng Shui dan Pace dengan politik Indonesia saat ini. Dan untuk ke depan, kalau kita bicara politik berarti kita bicara partai politik. Jadi saya akan coba mengupas ke depannya juga partai-partai politik di Indonesia, baik partai politik itu sendiri dan pemimpin-pemimpinnya dan tokoh-tokohnya. Kalau kalian baru melihat channel saya ini, kalian tinggal lihat video-video saya sebelumnya yang sudah berbicara banyak mengenai Feng Shui dan Pace ini. Nama saya Tommy Yusuf. Nah, Feng Shui dan Pace ini adalah ilmu Tiongkok kuno yang mempelajari mengenai alam semesta, energi alam semesta, dan karakter, role, talent daripada masing-masing pribadi yang merupakan anggota alam semesta. Oke, selanjutnya silahkan aja kalian tonton video ini. Semoga kalian senang dan mohon jika kalian berkenan di subscribe channel saya, di like dan di share. Terima kasih untuk teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Di kesempatan kali ini, partai yang akan saya bicarakan atau saya bahas di video ini adalah Partai Demokrat. Loh, kenapa Partai Demokrat ya? Karena sebelumnya saya sudah buat video sebelumnya untuk Partai PDIP. Ya, PDIP dengan Bu Meganya. Nah, sekarang saya akan buat Partai Demokrat. Kenapa saya pilih Partai Demokrat? Karena partai ini adalah partai ajaib menurut saya. Ya, dia berdiri tahun 2021. 2021 ngaco. 2001. Jadi partai ini berdiri selama 3 tahun bisa membuat ketua umumnya Pak SBY pada saat itu menjadi presiden di 2004. Keren kan? Berarti hebat partai ini. Kemudian lagi bisa menang di 2009 sebagai partai nomor 1. Rasanya belum ada ya partai seperti Demokrat. PDIP juara di pemilu-pemilu, bahkan bisa 2 kali berturut-turut. Golkar juga, apalagi zaman Pak Harto ya. Tetapi ada juga Demokrat yang pernah jadi juara, tetapi cukup ajaib kalau menurut kacamata partai-partai atau bandingan dengan partai-partai yang lain. Kenapa begitu? Kalian lihat saja mana ada partai lain yang bisa menjadi juara dalam jangka waktu 8 tahun. Banyak partai. Silahkan kalian sebut siapapun partai itu di luar PDIP dan Golkar. Nggak ada. Hanya Demokrat lah yang ajaib seperti ini. Nah, kenapa ajaib? Kalau dari sisi Feng Shui dan Pace, tidak ada yang ajaib. Demokrat itu dibentuk oleh siapa dan kapan? Itu yang penting. Karena disitulah energi dari alam semesta itu ikut campur untuk keajaiban tadi atau kehebatan tadi.
Dia dilahirkan di tahun 2001. Itu apa? Sionya. Sionya itu adalah ular. Ular logam. Karena di 2000 kan naga. Naga logam, tapi orang-orang bilang 2000 itu naga emas. Nggak ada naga emas, adanya naga logam. Ya, emas adalah logam kan gitu. Nah, di 2001 dia lahir. Terus siapa? Berarti dia sionya adalah ular logam. Nah, siapa yang dipercaya memimpin? Pak SBY. Pak SBY itu sionya apa? Kerbau tanah. Terus kita lihat Indonesia, Republik Indonesia, NKRI ini apa? Tahun 45, bulan Agustus, tanggal 17. Kita lihat sionya. Kenapa saya lihat sio dalam artian pilar tahun ya? Karena itu adalah goal. Jangka panjang dari sesuatu atau pribadi atau individu, goalnya adalah di tahun. Nah, kalau kita bicara mengenai organisasi dan lain-lain, saya akan cuma melihat dua sebetulnya. Meskipun tanggal saya penting juga, tapi lebih kedua pilar. Apa itu? Pilar bulan dan pilar tahun. Karena itu sangat pengaruh. Dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan antara Indonesia, Demokrat, dan Pak SBY itu sangat ideal. Ayam kayu, ular logam, sama kerbau tanah. Itu adalah hubungan yang ideal. Nah, kalian bisa lihat di video saya mengenai hubungan-hubungan tersebut. Sebelumnya saya sudah jelaskan yang ideal dan yang tidak ideal, yang ciong dan lain-lain. Disitulah makanya di tahun 2004 Pak SBY bisa menjadi presiden. Sorry. Dan di 2009 yang namanya Partai Demokrat bisa menjadi juara di pemilu. Bayangkan, jadi juara baru 8 tahun. Ada partai lain? Nggak ada. Itulah hebatnya partai ini. Tapi tunggu dulu. Kemudian dia jadi turun dan turun dan turun dan sekarang kelihatannya jadi kurang oke. Nah, penyebabnya apa? Ada penyebabnya. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa Partai Demokrat ini bisa turun? Turun, dan akhirnya sekarang kelihatannya tidak lagi 3 besar atau 4 besar ya, di bawah. Itu ada penyebab. Kalau menurut ilmu ini, Feng Shui dan Pace ini, penyebabnya adalah kesalahan dalam menentukan bulan lahir. Tahun lahir udah bagus, tapi bulan lahir. Bulan lahirnya itu bulan September. Bulan September itu adalah bulan yang animal sign-nya itu adalah, pilar itu animal sign-nya adalah ayam. Nah, ayam ini sebetulnya pinter lah ya cari makan, dia matok-matok atau ya seperti itulah ayam. Tapi ayam ini adalah tipikal sio yang kadang atau sering lah bahkan tidak tahu bahwa ada bahaya di sekitarnya. Anda bisa bayangkan ayam, ya, kalian bisa bayangkan ayam. Ayam itu berani jalan-jalan di sekitar kita, padahal kita sering makan ayam goreng, iya kan? Dia akan kita goreng, gitu. Nah ini kan satu pemilihan bulan yang kurang baik lah. Dari sisi ulernya 2001 udah oke. Kalau saya pada saat itu anggota Demokrat, saya akan usulkan di bulan Januari pasti. Kenapa? Itu adalah bulan kerbau. Dia akan kerja keras dan dia akan oke, akan bagus. Itu. Sayang itu masuknya di bulan ayam.
dipilih bulan ayam. Saya tidak mengerti kenapa dipilih bulan ayam. Mungkin supaya sama tanggal lahirnya Pak SBY, mungkin 9 September, 9 September. Tapi itu salah kalau menurut Feng Shui. Jadi si ayam ini mempengaruhi anggota partai ini atau semua yang ada di dalam partai ini jadi banyak ngomong tetapi actionnya kurang, ngomong melulu, kira-kira begitu. Bagus sih ngomong, sebagai politik atau politikus ngomong perlu, tapi kalau ini jadinya lebih banyak ngomong daripada berbuat. Itu pengaruh, itu aura yang diberikan oleh si animalisan ayam. Terlepas dari ayam ini menarik, ayam menarik karena dia mempunyai tiang langit itu in metal ya, perhiasan, sehingga menarik. Hanya saja akhirnya ayam itu kelihatannya gaya-gaya nekat, tetapi sangat mudah untuk dijatuhkan. Kenapa? Ya itu tadi, dia bisa keliling-keliling di depan kita, santai-santai aja, padahal dia bisa jadi ayam goreng, kan begitu. Nah, itu adalah dari sisi bulan partai ini. Nah, bulan ini adalah mengandung arti karir atau kemajuan dari organisasi ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika saya atau jika kalian ada yang anggota Partai Demokrat, usulin deh ke Mas AHY supaya dirubah. Masukin aja jadi kebo bulan Januari. Tanggal 7 ke atas ya. Paling bagus tanggal 7. Jangan tanggal 9. Berat. Tanggal 7. Baik. Kemudian kita lihat yang terjadi apa di tahun 2010 ya berarti ya. 2009 itu kan tahun ayam. 2010 tahun anjing. 2011 tahun babi. Nah, di 2011 itulah banyak masalah untuk partai ini. Masalah-masalah akan datang silih berganti, sehingga membuat ya banyak anggota atau pentolan-pentolannya itu kena masalah. Karena itu tahun babi. Ya. Ular dan babi itu ciong. Seperti itu. Kemudian ada masalah lain lagi di sini. Kenapa masalah lain lagi? Masalah lainnya adalah pada saat Pak SBY memberikan kepemimpinan dari partai ini kepada Mas AHY. Oke. Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, siapa dia nih? Apa sih kalau berdasarkan Feng Shui dan Pace? Orang ini lahir di tahun kuda. Ya, tahun 78. Kalau menurut Wikipedia ya, yang saya baca. Tahun 78. Dia lahir sebagai shio kuda. Apakah cocok dengan ayam? NKRI. Kurang cocok. Apakah cocok dengan yang namanya ular? Cocok, bisa cocok. Tetapi permasalahannya adalah permasalahan yang paling pokok. Mas AHY ini diangkat atau dipilih atau menjadi ketua Partai Demokrat itu di tahun 2020. Waduh,
ini sangat fatal kalau menurut Feng Shui dan Pace. Kenapa fatal? Tahun 2020 itu adalah sio tikus. Mas AHY adalah sio kuda. Ciong berbenturan. Problem banget. Ini akan menjadi beban dia seumur hidup. Ya. Dan dia sangat sulit untuk keluar dari situ. Ya. Berapa persen? 80%. 20% mungkin dia bisa keluar dari situ. Tapi kalau 80% kan berat ya. 80% itu udah satu kemungkinan yang cukup besar. Apakah ini saya ramal seperti itu? Enggak. Ini bukan ramalan. Ini hanya pada saat kita melakukan sesuatu di tempat yang tidak oke, di waktu yang juga salah, apa yang terjadi? Ya terjadi masalah. Nah makanya belakangan ini terjadilah masalah-masalah di Partai Demokrat ya. Ada macam-macam deh. Saya nggak mau bahas itu. Kenapa? Karena bagi saya hanya membahas hubungan antara Feng Shui dan Pace dengan partai-partai. Jadi Partai Demokrat sekarang saya bicara. Terus masalah Mas AHY sebagai sio kuda emang sulit sih jadi pemimpin. Maaf aja. Kalau menurut pengetahuan atau ilmu ini, sio kuda itu paling cocok menjadi orang nomor 2, bukan orang nomor 1. Kenapa? Kenapa begitu? Karena sio kuda itu wajib diarahkan, ditunggangi oleh seseorang. Jadi kuda itu diarahkan oleh seseorang yang benar, sehingga kuda itu akan berjalan dengan baik dan benar, akan hebat. Tetapi kalau dia jadi nomor 1, kemungkinan besar 80% dia menjadi apa? Apalagi kalau dia ini jadi pemimpin satu partai begini, dia akan menjadi apa? Egoisnya timbul. Besar sekali egoisnya pasti. Karena kuda ini kan yang fire, matahari. Dia mesti jadi pusat perhatian. Orang lain nggak boleh. Nah, apakah di dalam partai itu ada yang berani bicara ke dia, mengkritik dan lain-lain? Nggak ada yang berani. Mungkin, saya nggak tahu juga. Tapi itulah bahayanya. Kuda akan merasa paling pinter. Kuda akan merasa paling top. Nah, kehidupan balance and harmony tidak terjadi di sini. Kenapa? Ya, balik-balik lagi tadi. Diangkat dan dipilih di tahun 2020, tahun tikus. Sehingga menjadi masalah. Kalau saya jadi orang Demokrat, atau saya ini sebagai orang yang kenal sama Pak SBY atau Mas AHY, saya akan ngomong sama Pak SBY, jangan, tetap Pak SBY aja. Mau dia udah tua atau enggak, Pak SBY dulu sebelum mendapat pimpinan yang cocok untuk membawa Demokrat seperti Pak SBY. Bukan dipilih AHY meskipun dia itu adalah anaknya ya. Nah ini problem daripada Kebo. Dan Kebonya kebetulan juga lahirnya di bulan ayam. Ya oke lah, itu sudah gift dari alam. Tapi kita bisa robah. Pak SBY bisa robah itu. Jadi sebagai kerbau, sio kerbau itu biasanya kerja keras. Karena bulannya adalah ayam, September, akhirnya ngomong, banyak ngomong sehingga kadang-kadang actionnya lupa. Nah ini yang mesti disadari nantinya untuk pemimpin-pemimpin berikutnya di partai ini. Ya saya tidak tahu ya ke depannya seperti apa karena saya tidak bisa meramal, tapi intinya cuma satu. Kalau saya jadi Partai Demokrat atau saya adalah anggota Demokrat, saya akan saya usulkan dirobah. Tanggal lahirnya robah. Bulan lahirnya dirobah.
Tanggal lahirnya juga jangan tanggal 9. Nah, tahun lahirnya ya kita pilih nanti tahun lahirnya kapan. Tapi dirubah. Terutama tanggal lahir yang tanggal dan bulan lahir yang penting itu dirubah. Karena terlampau sempurna di 9 dan sulit kita jalankan. Ganti 7 dan gantilah bulan Januari, jangan September. Itu sih cuman usul. Jadi kalau ada dari kalian yang menonton video ini, ya itu usul saya sebagai bahan mungkin review ke belakang. Nah, apakah yang terjadi jika partai ini tetap dipaksakan dipegang oleh Mas AHY? Saya sih kasihan aja. Karena kuda ini bisa tersesat kalau tidak ada yang menunggangi. Kuda ini akan menjadi kuda pacuan yang tangguh kalau ada joki di atasnya yang tangguh. Kuda ini akan menjadi hebat kalau ada joki yang bisa mengarahkan dia, atau apa tuh yang indah-indah tuh, loncat-loncat tuh, apa kuda bisa loncat-loncat kalau di Olimpiade tuh, rintangan, kuda rintangan tuh. Oke. Itu juga jadi hebat. Tetapi begitu kuda tidak ada yang menunggangi, dia akan menjadi kuda liar dan tersesat masuk ke hutan dan sulit untuk keluar dari hutan lagi. Itu yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh, saya punya contoh itu. Siapa? Pak Ahok. Pak Ahok itu kan sionya kuda. Oke. Tahun 66 ya, Pak Ahok ya. Lihat Pak Ahok pada saat ada Pak Jokowi di sampingnya, Pak. Pada saat Pak Jokowi gubernur dan dia wakil. Wah, hebatnya minta ampun. Hebat Pak Ahok. Karena ada Pak Jokowi yang ngerem, ada Pak Jokowi yang mengarahkan. Tapi begitu dia jadi gubernur, jadi orang nomor 1, apa yang terjadi? Jadi ngaco. Bukan ngaco dalam keadaan, bukan ngaco dia korupsi, dan enggak, dia nggak korupsi, dia jujur. Tetapi dia jadi lupa bahwa dia cuman kuda. Kuda itu binatang atau sio paling kecil kalau di Tiongkok. Badannya aja gede, tapi kecil. Apa yang terjadi? Dia merasa bahwa semua harus lihat dia. Lihat dia, lihat dia, dan lihat dia. Seperti matahari. Tapi dia lupa di kelilingnya dia itu siapa. Dia tidak tahu bahwa ada orang baik dan ada orang tidak baik yang bisa ngerjain dia. Kenapa matahari nggak bisa lakukan itu? Oke, seperti itu bahan review lah saya untuk Partai Demokrat. Semoga Partai Demokrat tetap maju, tetap oke. Intinya kalau bagi saya cuman ada 2 ya. Sebaiknya Demokrat itu ganti bulan lahir dan tanggal lahir di tanggal 9 tadi. Bulan paling bagus tuh Januari, tanggal paling bagus 7. Menurut Feng Shui dan Pace. 7 itu kan sejahtera, makmur lah. Kuat. Nah, untuk pemimpin, saya sih sarankan Mas AHY itu mencari orang yang bisa menjadi pemimpin Partai Demokrat yang bisa dipercaya oleh kalian berdua, Pak SBY dan Mas AHY. Syukur-syukur Pak SBY sehat, kembali ke Indonesia, terus mimpin lagi. Mendingan Pak SBY, Mas AHY nomor 2 aja, nggak usah jadi nomor 1 gitu. Sehingga partai ini bisa oke lagi, bisa berperan lagi seperti tahun 2009. Itu saran. Baik, terima kasih untuk video saya malam ini. Semoga
bermanfaat. Semoga kalian tertarik, dan kembali saya mohon kalau kalian suka, kalian subscribe video saya ini, kalian like dan share ke teman-teman kalian, mungkin aja berguna. Terima kasih. Selamat malam.